لله الملك الخلاق الولي فلا ولي من دونه ولا وقت الغني الذي لا تغيض خزائنه مع كثرة الأنفاق المحيط علمه بجميع الخلائق في جميع الآفاق فسبحانه وتعالى من إله على الأرشه استوى وعلى ملكه استوى فلا مناجئ له مشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا ند ولا مناجئ ولا مشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله أشرف الخلق على الإطلاق إلى يوم التلق أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan, nikmat tidur, dan nikmat kesempatan yang sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita. Dalam rangka apa? Kita masih diberikan kehidupan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, pemimpin manusia di bumi dan di akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak akan sampai cinta kita, tidak akan sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau seandainya kalian bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Dalam surat Al-Imran ayat 31. Ini tanda bahwa tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi, senantiasa merutinkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan yang senantiasa dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya, yang senantiasa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa yusholluna 'alan nabi. Kata-kata yusholluna itu dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'il mudhari, yaitu senantiasa dilakukan terus menerus. Ini yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat. Yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu tasliman. Wahai orang-orang beriman,
berselawatlah dan sampaikan salam takjim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan, iseng-iseng bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama yang cerdas mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat sedang dan terus-terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita yang sangat bagus, kisah nyata yang datang dari Suriah. Seorang perempuan datang kepada gurunya, kemudian dia menangis sejadi-jadinya kepada gurunya. Sampai gurunya ini bingung, limaja tabgi, kenapa engkau menangis, kata gurunya. Tidak bisa dijawab, saking terseduh-seduhnya dia menangis perempuan ini, muridnya. Kemudian dalam waktu yang lama, akhirnya dijawab oleh perempuan ini, inni ma ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam fi salasi layalin. Wahai guruku, sesungguhnya saya ini 3 malam ini berturut-turut tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? 3 malam. Akhirnya gurunya ini kaget. Dia bertanya kepada muridnya ini, apa amalan kamu sampai berarti kamu ketemu dengan Nabi setiap malam dong, gitu katanya. Iya, kata muridnya ini. Gurunya bilang, apa amalan kamu sampai kamu ini bisa bertemu dengan Nabi setiap malam? Apa kata perempuan ini? Sesungguhnya saya senantiasa berselawat kepada Nabi SAW tidak kurang dari 15.000 kali dalam sehari. Dihitung per solat, dia selalu berselawat kepada Nabi 3.000 kali. 5 kali solat berarti 15.000 kali. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan inilah sebagai tanda cinta kita kepada Nabi SAW untuk senantiasa berselawat kepada Nabi SAW. Dalam sebuah kitab diceritakan di akhirat nanti ada orang yang sudah digeret masuk ke dalam neraka. Kemudian dilihat oleh Nabi Adam. Saking sedihnya Nabi Adam melihat umatnya Nabi Muhammad ini disiksa dalam neraka, Nabi Adam alaihi salam bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, saya melihat umatmu dimasukkan ke dalam neraka dan dia disiksa karena amalannya yang kurang. Kemudian Nabi tergupuh-gupuh pergi ke neraka, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberhentikan siksaannya. Tapi malaikat penyiksa neraka itu tidak mau berhenti karena ini adalah sudah menjadi tugasnya. Tapi terdengarlah suara, wahai Malik, berhentikan dia siksaannya, keluar, timbang ulang amalannya, timbang ulang amalnya, kemudian ditimbang, masih ke sebelah kiri yang lebih besar, dosanya lebih besar, sedangkan amalan baiknya sangat sedikit. Tak bisa ini. Akhirnya Nabi SAW mengeluarkan sesuatu dari kantongnya untuk dimasukkan dalam timbangan sebelah kanannya. Akhirnya amalan yang kanan memenangkan daripada amalan buruknya. Akhirnya dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang hamba ini bertanya, wahai Bapak, siapakah Anda sampai Anda mau menolong saya? Kemudian dijawab oleh Nabi Adam alaihi salam, dia adalah nabimu, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang engkau keluarkan dari kantongmu tadi, wahai nabiku? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya itu adalah yang saya keluarkan adalah solawatmu, walaupun cuma sedikit saya kumpulkan sampai sekarang untuk menyelamatkan kamu sekarang. Makanya kita senantiasa berselawat kepada Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaikum min walidihi wa waladihi wan nafsi ajmain. Dan kalian tidak beriman, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, belum beriman kalian, tidak sempurna iman kalian, tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai aku lebih daripada kalian mencintai anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, dan semua manusia. Maka kita cinta kepada Nabi, karena agama ini sebenarnya intinya cuma 2, yaitu mencintai Allah dan mencintai Nabi SAW.
mencintai Allah, yaitu senantiasa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak zaman lagi pergi ke dukun, sudah enggak zaman lagi meramal-ramal nasib, sudah enggak zaman lagi kita melakukan percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Miraj. Ketika Allah bertemu langsung dengan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, untuk apa engkau menciptakan langit dan bumi semuanya ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, untukmu wahai Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, bertanya lagi, untuk apa engkau ada wahai Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Untuk siapapun umatmu yang senantiasa mencintaimu dan senantiasa berselawat kepadamu. Ini yang dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dari ayat tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, man shalla alayya wahidan marratan wahidan, barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali saja, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini tanda bahwa kisah ini, walaupun ada yang mengatakan kisahnya ini doif, tapi ini sebagai bukti siapapun yang berselawat kepada Nabi, siapapun yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Untuk inilah kita senantiasa mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta uhibbu ilayya min kulli syai'in illa binafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mencintaimu lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu, kecuali diri saya. Apa kata Nabi SAW? La Umar, tidak Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Kalau gitu saya mencintaimu daripada diri saya sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, al-an ya Rasulullah, ini baru sempurna ya Umar. Ini baru sempurna namanya cinta, ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari apapun, lebih dari istri, lebih dari harta kita, lebih dari kekayaan kita, lebih dari rumah kita semua. Tanpa kita sadari, kita adalah senantiasa menduakan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sengaja. Kita menjadi orang-orang yang lebih mencintai harta kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih mencintai anak istri kita daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah dikatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kalau seandainya kalian, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan keluarga kalian, wa amwalif taraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun tahsauna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut ruginya, takut akan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah indah yang kalian cintai, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilillah, yang kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal munafikin qaumal fasikin. Tunggulah sampai datang keputusan Allah, sampai datang hukuman Allah kepada kalian, karena kalian lebih mendahulukan. Ayat ini turun karena pada waktu itu masih banyak para sahabat yang enggan pergi berhijrah ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat ini, surat At-Taubah ayat 24. Kalau kalian itu lebih cinta kepada harta kalian, semua yang ada di Mekah kalian tidak mau tinggalkan lebih berat, maka tunggulah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa kita akan bersama, kita akan yang namanya cinta. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ini juga salah satu caranya. Barang siapa yang mencintaiku,
menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah qaimah, kapan datangnya kiamat itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailaka wa ma amdatka wa ma amdatta laha, apa celaka engkau wahai orang Badui, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ma'adatu laha, saya tidak mempersiapkan apapun, kata orang Badui ini dalam Sahih Bukhari, kecuali illa inni ahabbullaha wa rasulahu, kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Rasa cinta saya kepada Allah dan Rasulnya, ini yang sedang saya persiapkan. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang kalian cintai. Kalau kita cintai orang Korea, banyak anak-anak muda kita yang cinta kepada orang Korea sampai rela pergi ke Jakarta untuk ikut konser. Ada yang cinta kepada si fulan, ada yang cinta kepada artis, ada yang cinta kepada ini dan itu. Kalian akan bersama mereka nanti di akhirat, karena Nabi mengatakan innaka ma'aman ahbabta, sungguhnya kalian akan bersama orang-orang yang kalian cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allah